Kalau kita mau ditanya penting lingkungan apa ekonomi, kebanyakan orang kan berpikir ekonomi. Nggak bisa. Kalau lingkungan kamu rusak, bagaimana kegiatan ekonomi bisa dilakukan? Tetap lingkungan dulu. Intinya inti. Bali kental sekali dengan Trihita Karana. Ini memang harus ada satu perilaku nyata yang dilakukan kita untuk terutama harmonisasi. Karena kalau harmoni kita terhadap alam itu terjaga, itu otomatis harmonisasi kita terhadap Sang Pencipta dan sesama manusia pasti. Itu pasti. Saya masih ingat kalau kita leluhur kita dulu dengan tepo selarnya, dengan warisan gotong royongnya, sopan santun, semua itu saya ingin itu bangkit lagi, kembali lagi. Saya mungkin memulai dari diri saya, keluarga saya, dan mungkin saya berharap itu mimpi saya yang paling terbesar adalah kita dengan sesama bisa saling peduli dari diri kita sendiri, diri kita dengan lingkungan, terus diri kita dengan tetangga. Karena esensinya alam inilah tempat hidup kita, hidup berbudaya, bersosialisasi, berekonomi apalagi gitu kan. Kalau tadi kembali pada pertanyaan awal tadi, susah nggak? Pasti ada kita susah. Tapi memang saya tujuannya untuk tidak mengubah orang lain gitu. Karena prinsipnya memang kalau buat saya sendiri, prinsipnya adalah melakukan sesuatu untuk alam adalah self love. Bentuknya tuh cinta pada diri kita sendiri. Soalnya ya bohong aja gitu loh kalau bilang aku cinta sama anak cucu. Tapi yang kita gaya hidup kita memproduksi plastik yang nanti yang akan memetik anak cucu kita gitu kan, bohong kalau menurut saya. Sehingga ya jadikanlah ini satu langkah awal untuk mencintai diri sendiri. Kalau kamu sudah bisa mencintai diri sendiri, itu kamu bisa mencintai yang lainnya lebih enteng gitu loh. Harusnya COVID menjadi pembelajaran yang luar biasa, tetapi sepertinya juga mungkin ada lah, tapi persentasenya masih sangat sedikit ya. Shock terapinya sedikit. Bayangin tuh treatment COVID, belum lagi tentang lingkungan yang bertahun-tahun kita dengungkan dan segala macam. Saya pribadi memang sudah hampir 5 tahun ini sejak sebelum COVID tidak pernah beli pasta gigi bikin sendiri, sabun mandi bikin sendiri, shampoo, dan semuanya arahnya ke natural. Kalau kita bahan-bahan natural itu ada beberapa yang bisa kita akses di sekitar kita, kayak misalnya minyak kelapa. Minyak kelapa itu kan satu, pasti nggak nyampah karena kita bisa isi ulang misalnya. Terus kemudian hajat hidup orang sekitar kita ada di situ. Penting untuk kita mengubah mindset tapi kesama perilaku. Nggak hanya mengubah mindset tapi tanpa perilaku. Udah tahu nih, saya yakin kok teman-teman banyak tuh sudah tahu bahwa plastik itu masalah. Tapi terus bagaimana ketika kemudian sampai kepada mengubah perilaku itu? Ya sudah satu aja dulu, pakai ulang karena banyak yang nggak tahu kalau plastik itu bahan utamanya dari minyak bumi. Nah, kan sangat kurang ajar kita. Makanya kalau ada yang bilang bahwa kejahatan terbesar yang dilakukan umat manusia nyampah ini sebetulnya. Karena itu kejahatan 200 tahun dan nggak pernah selesai. Makanya secara kapan kita ngobrol itu ya akhirnya saya keluar angka di 694 infinity tadi kan. Yang ada satu yang 94 itu adalah sebenarnya dari 100% sampah yang sudah terlanjur diproduksi. Dan sudah diteliti oleh Profesor Pramono dari UGM. Dari sampah yang sudah terlanjur diproduksi ini hanya 6% yang sudah bisa dikelola. Berarti kan sisa 94%. Infinity-nya apa? Ya ini sampah yang menunggu diproduksi ini. Nah, makanya banyak teman-teman yang sampah adalah berkah. Setuju saya. Mau sampai manapun bilang berkah, setuju wes toh. Tetapi masalahnya berkahnya di mana? Ya berkahnya harusnya ngambil yang 94% ini. Bukan ngambil yang dari infinity sehingga nggak akan selesai-selesai. Ketika bank sampah misalnya kok masih goalnya adalah penjualan hasil sampahnya menghasilkan uang banyak. Tapi dari mana? Ternyata dari sampah-sampah baru. Ya berarti tidak ada perubahan perilaku. Goalnya besar lagi apa sih? Semoga kita nanti ke depannya ketika sudah teredukasi, mindset kita berubah, gaya hidup kita berubah, demand kita berubah. Kembali lagi, pokoknya kita mengubah diri sendiri aja dulu. Nggak perlu mengubah dunia. Karena dunia toh sudah berubah. Dari waktu praktis sudah berubah.